Deropkastra, melangkah bersama membana di udara. Halo pemirsa, di episode Deropkastra kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Olivia Maharani, Ketua Forum Anak Pati yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri 1 Pati. Kak Olive bisa cerita sedikit-sedikit gak tentang latar belakang Kak Olive waktu pertama kali bergabung dalam Forum Anak Pati? Jadi pada tahun 2022 itu kan waktu itu baru COVID. Yeah. Pas itu aku masih di SMA Negeri 3 Pati, kelas 2 itu karena COVID itu forum anak open recruitment-nya itu dengan cara pengiriman setiap sekolah itu ada perwakilan. Nah, di situ tuh aku menjabat sebagai OSIS di SMA Negeri 3 Pati. Jadi saya terus juga ada Zola, Tegar itu sebagai perwakilan SMA Negeri 3 Pati buat ikut di Forum Anak Kabupaten Pati periode 2022-2024. Dan pada periode tersebut aku dapat jabatan sebagai humas. Sebagai humas? Iya. Berarti di awal karir itu di SMP ya? Iya. Tepatnya di kelas 8? Betul. Terus apa sih yang pertama kali membuat Kak Olive nih akhirnya ada keinginan untuk bergabung Forum Anak Pati? Awalnya tuh masih bingung, Forum Anak itu apa sih? Soalnya kan kayak nggak terlalu masih asing gitu. Bener. Kan ya, Forum Anak itu apa? Terus aku penasaran mau nyoba hal baru juga. Soalnya kan terkadang kan organisasi itu kan cuma ada di sekolah gitu kan. Itu kan Forum Anak itu organisasi yang termasuk eksternal gitu, apalagi di bawah pemerintah Dinsos P3AKB. Terus aku coba buat menjadi perwakilan sekolah SMA Negeri 3 Pati dan ya itu tertarik. Oke. Terus gimana perjalanan Kak Olive selama bergabung di Forum Anak Pati sampai jadi ketua Forum Anak Patinya nih? Buat perjalanannya sendiri tuh kan dari tahun 2022 sampai 2000 sekarang itu kan. 2022 sampai 2024 itu walaupun masa Covid, pandemi, itu Forum Anak tetap ngejalanin tugasnya itu sebagai pelopor. Jadi Forum Anak itu nggak kayak organisasi biasa gitu. Tugasnya itu sebagai jembatan antara anak-anak sama pemerintah Kabupaten Pati, yang dimana suara-suara dan aspirasi anak itu akan disampaikan di Musrembang atau Musyawarah Rencana Pembangunan di Kabupaten Pati. Terus juga Forum Anak itu tetap sosialisasi ke anak-anak lewat Ghost to School kayak tahun kemarin itu di SMA Negeri 1 Pati juga. Benar. Ada. Berarti kegiatannya juga banyak banget ya Kak? Iya, banyak banget. Terus jadi ketua Forum Anak Pati ini pastinya nggak mudah ya, dan nggak semua orang bisa menjadi atau bisa di posisi Kak Olive sekarang ini. Terus itu kan pasti banyak banget nih tantangan Kak Olive. Itu apa aja sih tantangan Kak Olive, terus gimana caranya Kak Olive menghadapi tantangan tersebut? Buat pasti kan ada tantangan buat mencapai yang terbaik. Benar. Awalnya tuh aku dari kelas 7 tuh jarang buat sosialisasi ke masyarakat, ke teman-teman juga agak kurang lah gitu. Tapi aku belajar dari mengikuti OSIS SMA Negeri 3 Pati, terus di sana aku mulai belajar apa sih itu bermasyarakat dan bersosialisasi. Ternyata tuh bersosialisasi itu sangat penting karena manusia itu kan membutuhkan orang lain. Benar gitu kan. Banget. Ya. Terus akhirnya coba juga itu Forum Anak. Terus buat tantangannya di Forum Anak itu kan tugasnya tuh nggak gampang, nggak itu. Benar. Juga sih. Soalnya sebagai anak itu kan hak-haknya itu harus tercapai dan terpenuhi dengan baik. Padahal kan Kak Kayana juga tahu sendiri, kalau ada orang dewasa yang ada anak yang bilang pengennya ini, pasti dijawabnya kamu itu masih anak, masih kecil kok. Iya, betul banget. Jadi hak-hak anak itu kadang disepelein oleh orang dewasa gitu. Terus gimana caranya Kak Olive menghadapi tantangan tersebut? Menghadapi tantangan tersebut itu dengan cara percaya diri, terus juga nggak gampang menyerah. Kadang itu kan kalau misal ada program atau kritik-kritik dari orang lain, bahkan kan nggak semua orang suka sama diri kita sendiri. Benar. Tapi ya yang pertama tetap introspeksi diri, kira-kira ada salah apa enggak, terus selalu komunikasi sama teman-teman juga seorganisasi, terus tidak lupa
dapat dukungan dari keluarga, teman-teman semuanya. Gitu. Terus ada nggak, ini kan pastinya Forum Anak Pati ini banyak banget kan kegiatannya, tadi Kak Olive juga udah sempat ulik-ulik sedikit. Itu ada nggak kegiatan dari Forum Anak Pati itu yang bikin Kak Olive berkesan banget tuh apa? Kalau buat kegiatannya tuh susah buat dipilih yang paling berkesan, karena menurutku kegiatan di Forum Anak ini sangat berkesan semuanya. Ada ciri khasnya masing-masing juga. Benar. Kayak tahun kemarin itu Forum Anak ke TK buat sosialisasi, main-main sama anak kecil. Terus juga Forum Anak juga sebagai peran di anak itu di pemerintahan dalam penilaian Kabupaten Layak Anak. Jadi kewajibannya tuh sangat besar. Benar. Soalnya kalau Forum Anak dan anak-anak di Kabupaten Pati itu tidak terpenuhi hak-haknya, itu akan terpengaruh nilai Kabupaten Pati. Iya, benar banget. Jadi penting juga ya peran Forum Anak Pati ini untuk Kabupaten Pati. Terus apa harapan Kak Olive ke depannya untuk Forum Anak Pati dan harapan untuk Kak Olive sendiri sebagai Ketua Forum Anak Pati? Buat harapan buat Forum Anak Pati, semoga makin berkembang dan dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Pati, bahkan sampai di nasional, karena kan Forum Anak ini nggak hanya di Kabupaten Pati aja, ada yang provinsi, bahkan sampai nasional juga. Itu makin berkembang, terus juga untuk anggota Forum Anak juga jangan menyerah buat bantu untuk memenuhi hak anak di Kabupaten Pati juga. Dan untuk aku sendiri itu berharap semoga dengan mengikuti Forum Anak ini aku bisa menambah wawasanku, pengalamanku juga tentang hak anak, terus juga bisa membantu anak-anak di Kabupaten Pati juga buat terpenuhi hak-haknya, buat kekerasannya bisa berkurang di Kabupaten Pati. Amin. Semoga harapannya Kak Olive nih terkabul ya. Terus apa pesan dan motivasi Kak Olive untuk para siswa di Pati, terutama untuk siswa SMA Negeri 1 Pati yang ingin bergabung dalam Forum Anak Pati? Pesannya itu kalau kalian pengen membantu sesama anak-anak nih, kan kita sebaya juga, karena menurutku hak anak ini emang perlu dipenuhi semuanya, karena banyak kan kasus-kasus yang terjadi gitu. Benar. Kekerasan, perkawinan atau apa gitu kan, sangat banyak. Itu kalian jangan takut buat ikut bergabung di Forum Anak Pati, karena Forum Anak Pati ini nggak kelihatan nakutin apa gimana, tapi seru buat kegiatan-kegiatannya juga. Terus buat anak-anak di Kabupaten Pati dan SMA Negeri 1 Pati, anak-anak jangan gampang menyerah, teman-teman jangan menyerah, terus semangat untuk menggapai cita-citanya, terus jangan takut sama bullying atau kekerasan di lingkungan sekitar kalian, karena ketika ada bullying, kalau kita takut, nanti akan terjadi yang malah makin nggak akan melebar ya. Bener. Pokoknya jangan takut, percaya diri, sama gapai cita-cita. Jadi tetap semangat. Terus ini Foranti ada kayak open recruitment gitu nggak sih Kak? Karena kan ini pastinya banyak banget ya yang mau join untuk Foranti ini. Buat open recruitment sendiri itu dilakukan 2 tahun sekali, karena setiap periode itu 2 tahun. Jadi kayak aku sendiri itu kan awalnya 2022, 2024. Itu menjadi humas. Jadi untuk open recruitment selanjutnya itu pada tahun 2026. Buat bulannya tunggu informasi selanjutnya. Siap. Ini buat teman-teman yang mau bergabung dalam Foranti ini bisa itu juga ya. Terus berarti kita tuh kalau misalnya ada bullying, entah kita menjadi saksi atau kita menjadi korban, kita langsung aja lapor ya Kak? Betul banget. Soalnya di Forum Anak sendiri itu ada divisi pengaduan, yang dimana teman-teman yang merasa menjadi korban atau mengetahui kalau teman-temannya itu menjadi korban, itu bisa mengadu langsung ke Forum Anak. Tenang aja, buat privasi atau nama itu akan terjaga. Terus juga Forum Anak ini juga langsung bekerja sama dengan UPTD PPPA. Apa tuh? Jadi UPTD PPPA itu kayak program kerja di Dinsos P3AKB, terutama di Kementerian PPPA, Perempuan dan Anak, itu kalian bisa
langsung berkonsultasi dengan psikologi gitu dan psikiater. Ada nggak sih contoh kasus-kasus dalam dekat ini yang sedang ditangani oleh Foranti? Kalau buat kasus yang sering ditangani oleh Forum Anak itu bullying. Karena kalau semisal Forum Anak itu melihat dari masalah yang terjadi ini termasuk besar, apa bisa ditangani sendiri. Soalnya kalau namanya juga anak-anak juga gitu kan. Kalau semisal merasa semisal ada kayak perkawinan dini atau kekerasan yang dilaporkan di Forum Anak, itu nanti Forum Anak langsung menuju ke Dinsos P3 AKB, terutama di PPPA UPTT. Gitu. Berarti ini paling banyak tuh kasus bully ya, bully sesama itu ya. Iya. Terus gimana sih, kan misalnya nih ya, aku menjadi saksi nih, kok di lingkunganku nih ada bullying, itu tuh aku harus gimana? Bagaimana cara ngelapornya? Buat cara ngelapornya itu dengan Forum Anak itu bisa langsung kirim email di website Forum Anak Kabupaten Pati. Itu bisa udah dicantumin di IG Forum Anak Pati. Sementara untuk website Sakti atau Suara Anak Pati yang buat pengaduan itu baru dibuatkan oleh itu Dinsos P3 AKB. Oke. Jadi ini harusnya sudah terlindungi ya anak-anak. Karena kita tuh termasuknya masih anak-anak nggak sih, Kak? Iya, betul. Masih anak-anak yang memang harus masih dilindungi. Iya, benar. Jadi anak-anak di Pati ini harusnya sudah terlindungi ya dengan adanya Foranti ini. Iya. Terus ada nggak kasus paling berat yang ditangani sama Kak Olive, yang Kak Olive lihat sendiri deh, kasus paling berat? Untuk yang langsung aku tangani tuh yang berat itu nggak ada sih. Cuma itu terkadang kan tiap bulannya itu Forum Anak itu selalu kumpul bareng-bareng sama pembina juga dari Dinsos, Pak Indrianto, ketua Dinsos itu, cerita-cerita buat kasus yang dekat itu. Kemarin tuh ada mungkin kekerasan anak ya, itu kan karena itu, jadi orang tuanya tuh perkawinan gitu loh. Jadi si anak ini jadi korban pernikahan itu karena korban KDRT. Iya, betul. Soalnya kan ya makanya tuh kita harus cegah buat perkawinan dini, karena perkawinan anak, karena apa? Namanya anak itu jadi kan buat psikis, mental, fisiknya juga belum siap. Kalau semisal dipaksa seperti itu, nanti juga terjadinya malah turun-temurun gitu. Kayak anak-anak dari anak ke anak gitu, malah bahaya gitu. Jadi malah kebiasaan ya. Kasian, dan itu nggak boleh banget. Aku juga sering baca-baca berita tuh banyak banget kasus anak tuh yang jadi korban KDRT, itu sedih banget. Iya. Baik, terima kasih Kak Olive atas waktu dan ceritanya yang sangat memotivasi. Sampai jumpa di episode derap selanjutnya, dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam meraih prestasi.